Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agan-agan sahabat tani, ketemu lagi dengan channel saya. Channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya. Oke, agan-agan sahabat tani, juragan-juragan, di video kali ini saya akan berbagi solusi ya untuk tanaman yang sulit berbuah atau berbunga dan juga sering rontok. Sahabat tani bisa dicoba dengan resep seperti ini ya. Yang masih kesulitan dengan cara ini, cara itu belum berhasil, bisa dicoba dengan cara seperti ini sahabat tani ya. Jadi sahabat tani, cara ini bisa diterapkan ke beberapa tanaman seperti alpukat, durian, mangga, atau juga tanaman petai ya, terutama tanaman petai yang sering rontok bunganya atau juga sulit berbuah, terutama untuk pohon atau tanaman petai sebesar ini ya, bibit biji sulit berbuah. Bisa dicoba dengan resep seperti ini dan juga bisa diterapkan ke tanaman jambu sahabat tani ya. Oke sahabat tani, biar tidak gagal paham atau memahami si videonya, simak saja videonya sampai selesai. Saya akan membuat racikannya ya. Dan juga simak sampai selesai biar tahu untuk cara pengaplikasiannya ke beberapa tanaman ya sahabat tani. Oke sahabat tani, untuk bahan pertama di sini saya menyiapkan. Nah ini sahabat tani, bahan pertama saya menyiapkan obat tolak angin sahabat tani ya. Setelah saya coba, alhamdulillah ada hasilnya sahabat tani dengan racikan atau resep. Dengan campuran-campuran saya akan buat di video kali ini ya. Jadi disimak saja. Bahan pertama sangat mudah atau simpel, murah meriah, bisa digunakan satu saset saja sahabat tani ya. Kemudian untuk bahan kedua sahabat tani, untuk tambahannya bahan kedua di sini saya menggunakan micin ya. Bisa merek apa saja, bisa Sasa atau juga Ajinomoto sahabat tani ya. Nanti saya akan tambahkan lagi selain dua bahan ini ada bahan tambahan lagi ya sahabat tani. Jadi disimak saja untuk cara peracikan agar tanaman kita bisa cepat berbuah ya, bisa dirangsang dengan racikan ini. Oke, untuk selanjutnya siapkan 100 ml air sahabat tani sebelum ditambahkan ya. Jadi disiapkan bisa menggunakan air biasa, air putih biasa, air mineral atau juga air sumur sahabat tani ya. Kemudian satu saset tolak angin ini bisa kita campurkan dengan air 100 ml sahabat tani seperti ini ya. Kemudian bisa diaduk-aduk dulu ya sebelum saya racik dengan bahan-bahan yang lainnya. Cukup satu saset saja, ini sudah cukup untuk beberapa tanaman sahabat tani ya. Untuk merangsang tanaman-tanaman seperti mangga, durian, alpukat yang sulit berbuah dan juga sering rontok sahabat tani ya. Jadi sahabat tani bisa diterapkan ke tanaman-tanaman yang di kebun atau juga tambulapot, terutama untuk tanaman yang sulit berbuah sahabat tani ya, yang sudah besar juga sulit berbuah, bisa dicoba dengan resep seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya tambahkan 1 sendok micin ya, jangan berlebihan, cukup 1 sendok saja karena kalau berlebihan ini tidak bagus. Sekali lagi saya sering mengupas atau membahas di setiap video ya, jadi jangan kelebihan menggunakan micin, harus tepat dosis ya sahabat tani ya. Diaduk 1 saset tolak angin dengan 1 sendok micin, kemudian 100 ml air sahabat tani, diaduk seperti ini hingga merata dulu ya. Jadi biar tercampur merata dan juga hasilnya akan maksimal sahabat tani. Nah seperti ini sahabat tani untuk dua bahan ini ya. Setelah dicairkan kemudian saya tambahkan. Nah di sini ada tambahan 3 sendok NPK Mutiara 1616 sahabat tani ya. Jadi tidak perlu banyak, cukup 3 sendok NPK Mutiara 1616 seperti ini. Kemudian setelah ini dicairkan ya atau dicampur dengan air, dilarutkan dulu ya sebelum dicampurkan dengan bahan-bahan yang sudah saya buat atau dua bahan yang sudah saya cairkan barusan sahabat tani ya. Ini sangat efektif sahabat tani untuk mensiasati ya atau harga pupuk yang begitu mahal. Jadi ini tidak perlu dipupuk banyak sahabat tani, tapi hasilnya alhamdulillah ya. Tanaman-tanaman mandul biarpun tidak 100% tapi alhamdulillah ada hasilnya sahabat tani ya. Kadang yang tidak logis patut dicoba atau sedikit yang banyak atau banyak juga yang bilang mitos, tapi kalau ada hasilnya sahabat tani kita patut dicoba ya. Jadi saya juga sering belajar atau melihat channel-channel besar ya, channel-channel terdahulu, kemudian saya praktekkan dengan obat-obatan, tapi kalau ada hasilnya kemudian saya akan bagikan lagi sahabat tani ya. Oke sahabat tani, untuk selanjutnya bisa ditambahkan 1 sendok NPK booster ya untuk tambahannya. Tidak perlu banyak, cukup 1 sendok NPK booster ini untuk tambahan 3 sendok NPK Mutiara ya. NPK Mutiara 1616 nya 3 sendok, kemudian NPK boosternya 1 sendok, kemudian dicairkan seperti ini atau diaduk ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani yang baru menemukan channel ini, mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat ya. Silahkan like, komen, dan juga subscribe, dan juga bisa di share sahabat tani, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
Oke sahabat tani, untuk selanjutnya ini untuk tempatnya atau wadahnya untuk fermentasi ya. Jadi ini bisa difermentasikan 1 kali 24 jam atau 1 hari 1 malam ya. Cukup 1 hari 1 malam 24 jam saja cukup, kemudian bisa diaplikasikan ke tanaman seperti durian, petai, alpukat sahabat tani, terutama tanaman-tanaman yang sudah besar ya, agak sulit untuk berbuah sahabat tani, bisa dicoba dengan seperti ini. Jadi cukup 24 jam saja ini sudah hancur sahabat tani ya. Jadi NPK Mutiara dan NPK Booster sudah menyatu dengan 1 saset tolak angin dan juga 1 sendok micin. Kemudian ditambahkan sedikit air sahabat tani ya. Nah seperti ini sahabat tani, kemudian ini sudah menjadi setengah liter, ini untuk bisa beberapa pohon ya sahabat tani atau tanaman-tanaman yang besar ya. Jadi ini tidak dikocorkan ke akar sahabat tani ya. Untuk cara pengaplikasian ke tanaman-tanaman yang sudah saya sebutkan, terutama untuk tanaman-tanaman keras yang sulit berbuah ya sahabat tani. Tapi kalau untuk di tambulapot ini menggunakan sedikit saja sahabat tani, dengan racikan seperti ini tidak perlu banyak. Beda dengan pohon besar ya, agak lumayan banyak untuk penggunaannya. Seperti ini sahabat tani, tinggal simpan 1 hari 1 malam, kemudian bisa diaplikasikan ke beberapa tanaman seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Pokoknya semua jenis tanaman keras seperti durian, mangga, alpukat, rambutan, dan juga kelengkeng, sawo, dan lain-lain sahabat tani. Seperti ini sahabat tani untuk cara pengaplikasiannya, bisa ke pohon petai seperti ini ya. Jadi pohon petai yang sulit berbuah atau juga ini masih umuran 7 tahun sahabat tani, ini bibit kawinan, tapi ini sudah lumayan besar karena sering pemupukan, perawatan, jadi ingin segera berbuah ya sahabat tani. Dan juga untuk tanaman jeruk ya sahabat tani yang besar seperti ini tapi agak mandul ya, sulit berbuah atau bunganya sedikit-sedikit, jadi kita bisa dikupas kulitnya seperti ini sama, kemudian lalu dioleskan dengan racikan ini sahabat tani ya. Jadi cara pengolesannya seperti ini sahabat tani, bisa diulang-ulang ya, tidak perlu ditambah air lagi. Yang sudah saya buat tadi langsung kita oleskan ke tanaman-tanaman seperti jeruk atau juga tanaman-tanaman keras lainnya. Oke sahabat tani, terima kasih ya sekali lagi yang baru menemukan channel ini. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Silahkan like, komen, dan juga subscribe, dan juga bisa di share ya sahabat tani ke teman-teman pemula yang masih belajar di bidang pertanian. Dan juga kalau ada kritikan dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Masukan-masukannya terima kasih untuk kemajuan channel saya ini ya. Dan juga kalau ada bahan-bahan untuk masukannya silahkan tulis juga di kolom komentar sahabat tani. Mudah-mudahan saya akan sharing lagi ke teman-teman ya. Jadi setelah ada masukan bahan-bahannya saya akan buat di video-video selanjutnya. Oke sahabat tani, mungkin sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.